Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'at. Allahumma amin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah melewati minggu pertama di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima puasa kita selama seminggu ini. Amin ala kulli amin. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Konsekuensi takwa adalah selalu taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah harus ditaati, dan apapun yang dilarangnya harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan pedoman hidup bagi manusia, bagi kaum muslimin, dari hal yang terkecil seperti membersihkan najis hingga hal yang besar seperti mengatur urusan negara. Ini adalah karunia Allah yang besar bagi kaum muslimin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sayangnya ada sebagian kaum muslimin yang seolah menganggap ajaran Islam itu harus dipegang teguh jika dinyatakan secara tekstual di dalam Al-Quran. Apabila perintah-perintah tersebut tidak terdapat secara tekstual di dalam Al-Quran, maka seolah-olah itu bukanlah ajaran Islam. Jikapun dianggap sebagai ajaran Islam, maka tidak perlu diutamakan dan tidak perlu diamalkan, bahkan boleh saja ditinggalkan. Misalnya dalam hal khilafah, mereka menolak khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam. Mereka berdalih bahwa khilafah tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata khalifah, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sungguh aku telah menciptakan khalifah di muka bumi. Mereka mengatakan bahwa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kata khalifah, bukan khilafah. Benarkah demikian? Maka mari kita lihat ya, apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Bahwa di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran Islam banyak ajaran-ajaran yang tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran. Justru kita menemukan rinciannya itu ada di dalam As-Sunnah. Maka penolakan terhadap khilafah dengan alasan tidak ada di dalam Al-Quran juga menyiratkan penolakan terhadap apa yang tercantum di dalam As-Sunnah.
Kalaulah kata khilafah dianggap sebagai hal yang masih diperselisihkan, maka seharusnya kita mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kaum muslimin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah serta mentaati para pemimpin di antara kita. Dan jika terjadi perselisihan atau berlainan pendapat terhadap satu perkara, maka Allah memerintahkan untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya jika kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terkait ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak mengembalikan permasalahan perselisihan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia dimaknai atau dianggap bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kata khilafah memang tidak ada secara tekstual di dalam Al-Quran. Akan tetapi banyak sekali petunjuk-petunjuk atau korinah-korinah yang menunjukkan pentingnya khilafah bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah terdapat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum Islam. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'u ahwa'ahum. Putuskanlah hukum di antara mereka berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Perintah-perintah semacam ini masih banyak terdapat di dalam Al-Quran. Dan kewajiban untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran itu berlaku kepada Rasulullah dan juga kepada manusia hingga hari kiamat nanti. Petunjuk yang berikutnya adalah bahwa tanpa adanya khilafah, persoalan-persoalan kaum muslimin banyak yang tidak dapat dilakukan atau dikerjakan dan terrealisasi. Yang itu adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Misalnya dalam perkara ibadah yang memerlukan peran penguasa untuk memaksa orang-orang yang berkewajiban untuk melaksanakannya untuk tetap melaksanakannya. Misalnya dalam hal zakat. Ketika orang-orang yang memiliki kewajiban berzakat tidak menunaikan zakatnya, maka negara harus berperan untuk memaksa mereka. Sholat. Ketika ada kaum muslimin yang tidak melaksanakan sholat, negara harus memaksa mereka untuk melaksanakan sholat. Demikian juga dalam pengaturan ekonomi. Ketika kondisi masyarakat berada dalam keterpurukan, maka negara harus memikirkan bagaimana meriayah ekonomi sehingga masyarakatnya tidak berada di dalam kesulitan. Demikian juga penerapan jihad, penerapan sanksi berupa hudud dan jinayah tidak bisa terlaksana tanpa adanya khilafah. Maka jelaslah bahwa mengangkat imam atau khalifah setelah zaman kenabian ini berakhir itu adalah suatu kewajiban. Bahkan para sahabat menjadikan mengangkat khalifah atau imam sebagai kewajiban yang paling penting, sampai-sampai mereka menyibukkan diri dengan kewajiban tersebut sampai menunda waktu penguburan jenazah Rasulullah SAW
hingga terpilihnya seorang khalifah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menjadi kesepakatan para sahabat. Tidak ada satu orang sahabat pun yang menolak aktivitas para sahabat yang menunda penguburan Rasulullah pada saat itu. Maka ini adalah kesepakatan para sahabat bahwa menunjuk seorang khalifah adalah lebih penting daripada menguburkan jenazah Rasulullah. Sehingga jelaslah bahwa mengangkat seorang khalifah adalah suatu hal yang penting. Ijma sahabat ini tidak bisa dibatalkan oleh kesepakatan orang sesudahnya, atau kesepakatan ulama, atau kesepakatan masyarakat yang ada pada saat ini. Kalaupun benar ada kesepakatan tersebut, karena ijma sahabat merupakan salah satu sumber hukum syara yang harus dipegang dalam menentukan hukum suatu perkara. Sehingga keberadaan kepentingan khilafah, pentingnya kaum muslimin memiliki seorang pemimpin yang satu bagi seluruh kaum muslimin dalam naungan suatu negara khilafah adalah suatu keniscayaan dan kewajiban meskipun tidak tertulis di dalam Al-Quran. Semoga Allah membuka mata kita dan menjadikan kita semakin cinta kepada Islam dan ajarannya. Semoga Allah menyadarkan kita akan pentingnya memiliki seorang khalifah, memiliki pemimpin yang satu bagi seluruh kaum muslim. Cukuplah perkataan Rasulullah SAW ini menjadi suatu berita gembira atau kabar gembira bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, takunu nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'uha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, fatakunu ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'uha, thumma takunu mulkan 'adhan, fatakunu ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'uha, thumma takunu mulkan jabariyah, fatakunu ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'uha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa telah ada kenabian yang kemudian disusul oleh kekhilafahan sebagai pengganti dari kenabian, yang kemudian kekhilafahan itu akan lenyap atas izin Allah dan digantikan oleh pemimpin yang otoriter, pemimpin yang zalim. Akan tetapi di akhir sabdanya beliau mengatakan bahwa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, akan ada kembali khilafah berdasarkan manhaj kenabian. Kemudian Rasulullah berdiam, summa sakat. Maka hadis ini merupakan kabar gembira bahwa insya Allah setelah pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap umatnya, terhadap masyarakatnya, insya Allah khilafah akan kembali tegak sehingga umat menjadi umatan yang makmur, umatan yang dinaungi oleh sistem Islam yang membawa kesejahteraan. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membuka pemahaman kita bahwa ajaran Islam tidak hanya dilihat di dalam Al-Quran, akan tetapi sumber hukum syara itu bisa didapatkan dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, dan juga qiyas. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.